Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Balai Arsip dan Tsunami. Kali ini kita lanjut cerita dengan Pak Prof ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sore hari ini kita berada di tempat tertembaknya Tengku Umar. Ya, Tengku Umar pahlawan nasional yang terkenal itu, yang merupakan merek dari Aceh itu ya, Tengku Umar, Cut Nyadin. Nah, salah satu yang kita ceritakan sore hari ini adalah bagaimana tertembaknya Tengku Umar. Ini adalah tempat di mana Tengku Umar itu tertembak. Gimana Pak Prof ceritanya? Oh ya, begini, Tengku Umar ini kan memang sudah lama sekali dicari oleh Belanda, karena beberapa kali Tengku Umar ini telah menyerang on the spot dan balik lagi, nyerang lagi dan sebagainya, berulang kali. Nah, jadi Tengku Umar ini kan perangannya gerilya, Pak. Gerilya itu artinya dia memang secara mendadak saja gitu untuk menyerang tersebut, karena memang harus gerilya, kita nggak mungkin frontal, karena Belanda kan lebih siap dengan senjatanya. Nah, lebih lengkap dengan senjatanya. Mereka pakai senjata lebih maju dibanding kita. Kita hanya pandai ya, itu terbatas lah senjata kita. Jadi nggak ada pilihan lain bagi pejuang-pejuang Aceh ketika itu, harus perang secara bergerilya. Nah, jadi yang namanya bergerilya itu kan dia harus pelan-pelan, harus betul-betul cari taktik yang luar biasa lah agar bisa mengalahkan saingannya, musuhnya. Jadi sebenarnya Tengku Umar memang sudah punya niat ingin menyerang Tangsi. Tangsi itu adalah bahasa lain daripada asrama. Bahasa Belanda Tangsi tempat Tangsi tempat menyimpan senjata. Tempat senjata, ya. Tempat tinggal prajurit. Ya. Jadi Tangsi itu memang ada di Melabu ini, di sekitar sini dulu. Nah, kemudian ternyata pada saat berbicara tentang penyerangan itu dengan teman-temannya Tengku Umar, ada di antara mereka itu rupanya dia itu adalah apa istilahnya itu, kalau bahasa Aceh dia disebut cua. Cua itu apa namanya, itu mata-mata. Oh, mata-mata. Nah, intelnya Belanda lah. Ya, dia orang Aceh. Dan Tengku Umar nggak tahu bahwa ada di antara mereka itu ada yang intel ya, ada yang mata-matanya lah gitu ya. Dari dulu ada dua kan, ada pahlawan dan ada mata-mata, pengkhianat ya. Pengkhianat. Ya, kemudian pada saat Tengku Umar itu bicarakan mengenai keinginan mereka untuk menyerang, ya, lalu mata-mata ini melaporkan kepada pihak Belanda bahwa Tengku Umar ini akan melakukan pelaksanaan, akan menyerang Tangsi ini, akan menyerang asrama tentara Belanda. Diberitakan beberapa hari kemudian lah gitu. Nah, lalu pihak Belanda melaporkan ke Banda Aceh supaya memperbanyak pasukannya di sini, supaya menambah jumlah senjata di sini karena akan ada penyerangan terhadap Tangsi ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya Tengku Umar juga mengatakan bahwa akan dilaksanakan kapan gitu kan. Nah, meskipun Tengku Umar dalam berbagai cerita mengatakan bahwa malam itu sudah dia sampaikan kepada teman-temannya, Bengo-singo getanyo tajib kopi di Kedai Melabuh atau Ulun Sahid. Besok pagi kita minum kopi bersama di Kedai Melabuh atau saya Sahid. Artinya ini ada apa nih? Ini kan mungkin mungkin ini suatu gambaran bahwa Tengku Umar akan menyerang nih. Nah, kalau menang nanti kita akan minum kopi gitu, akan pesta lah gitu ya. Nah, jadi kemudian memang apa yang terjadi dari sekitar jam 4 pagi, pasukan Tengku Umar ini merengsek menuju ke Tangsi itu, tempat penyimpanan senjata dan tentara Belanda lah ya tinggal. Nah, sebenarnya bukan di sini gitu. Ini ke dalam di sana jauh sekali, mungkin lebih daripada 600 meter lagi itu di laut sana. Itu kejadian di sana. Nah, sebelum tsunami itu ke sana lagi lautnya, Pak. Nah, sana lagi lautnya. Nah, pada saat tsunami itu air laut masuk ke darat, sampai ke kemari.
yang mendekat kemari. Nah ini juga seperti ini sudah pernah dibangun. Itu sekitar berapa ratus meter ke sana. Nah lalu ini tenggelam karena ada tsunami tadi menggerus semuanya itu sehingga dibangun lagi di sini. Nah kembali kepada cerita Teguh Umar tadi. Nah lalu kemudian sekitar jam 4 pagi pasukan ini bergerak untuk menyerang. Ternyata orang-orang Belanda ini, orang dari pihak Belanda ini sudah menunggu, Pak. Di luar itu, di luar apa namanya, di luar angsi itu, mereka sudah siap dengan senjatanya. Nah, karena sudah siap senjatanya, mereka sudah sangat siap lah untuk menunggu yang akan menyerang nih. Nah, lalu pada saat mereka jalan di tersebut, ada juga yang menyatakan, tapi saya tidak juga tahu persis ya. Ada yang menyatakan Teguh Umar itu dia merokok. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, ketika karena dia merokok, pergerakannya nampak dari jauh. Ke malam tuh, malam gelap gulita. Ya, malam gelap gulita itu malam 30, kalau kita lihat kalendernya itu tanggal 11 Februari ya. 1899 itu bertepatan dengan 30 Ramadan, Pak. Jadi paginya itu beliau pagi lah, masih jam 4 pagi. Beliau merokok, ngendap-ngendap. Lalu pihak tadi itu mungkin nggak tahu itu Teguh Umar, dia nggak tahu bahwa itu Teguh Umar. Karena ada yang bergerak itu langsung ditembak. Mungkin saya dengar beberapa pihak mengatakan nggak begitu jauh, mungkin dalam 5-8 meter lah ditembaknya. Nah, jadi yang jelas ketika itu nggak jelas siapa yang kena tembak itu. Nah, Allahu Akbar kata Teguh Umar, dia tertembak di dada. Nah, karena dia tertembak di dada, maka jatuh di situ. Lalu dalam gelap gulita itu, kawannya tahu bahwa kawannya udah kena, nih siapa nih? Ini mungkin Teguh Umar nih gitu. Lalu kawannya lihat dia angkat Teguh Umar itu dalam tengah malam itu, dalam gelap gulita itu dibawa lari. Karena dibawa lari tadi, maka Belanda ini tahu bahwa ada penyerangan dan tahu sudah ada dan tahu mereka ada yang lari. Nggak tahu bagaimana cara mengejarnya gitu tengah malam itu gelap gulita. Mereka terus bawa itu ke Teguh Umar tadi dalam kondisi yang sudah tertembak di dadanya. Dalam perjalanan Teguh Umar meninggal. Belanda nggak tahu bahwa yang meninggal itu sudah adalah Teguh Umar. Nah, karena kenapa dibawa lari tadi, supaya jangan ketahuan sama Belanda bahwa Teguh Umar sebenarnya sudah tertembak gitu. Gugur. Kalau dia gugur kan nanti mematahkan semangat pejuang-pejuang lain. Lagi pula Teguh Umar ketika itu kan sedang disayembarakan. Siapa menemukan hidup pada Teguh Umar, disayembarakan dapat 10.000 gulden. Nah, jadi karena itu kan orang berebut gitu. Nah itu satu. Kemudian kedua, memang bisa mematahkan semangat orang pejuang-pejuang Aceh. Oleh karena itu dibawa lari tadi supaya jangan ketahuan bahwa Teguh Umar dianggap sudah meninggal. Dan tidak tahu bahwa Teguh Umar sudah meninggal, kecuali keluarga dekat ya. Tapi Belanda sendiri masih ragu gitu. Nah, jadi karena itu dibawa lari, lalu beliau meninggal ya. Kemudian beliau dimakamkan di tengah hutan sana. Tapi khawatir ketahuan sama Belanda bahwa beliau itu meninggal. 6 bulan kemudian dibuka kuburan tersebut, makamnya dibawa lari lagi, pindahin lagi. Nah, ya lebih jauh lagi di sana. Berapa kali pindah itu, Pak? 3 kali. Ini yang akhirnya yang ketiga, baru yang tempat sekarang ini di Mugo Rai namanya. Itu artinya sudah 3 kali pindah. Berapa kilo dari sini, Pak? Kira-kira? Itu sekitar 45 km dari sini. 1 jam perjalanan ya? Ya, sekarang dengan mobil. Ya, tapi kalau dulu kan jalan kaki, Pak. Jalan kaki itu ya? Berhari-hari itu. Kemudian hutan belantara. Nah, susah, Pak. Belantara kan susah jalannya. Itu. Ini bisa berhari-hari, bisa satu tempat. Habis itu berhari lagi bisa satu tempat. Nah, sehingga diharapkan dengan disembunyikan seperti itu, tidak ada yang tahu bahwa Teguh Umar sudah syahid, Teguh Umar sudah meninggal kita, dan apalagi Belanda ya, dan tidak yakin pun Belanda kalau dia meninggal kan ada ayatnya mana kuburannya gitu. Jadi itu ceritanya, sehingga akhirnya beliau dipindahkan ke tempat terakhirnya di Mugo
Nah lalu kemudian tanggal 1 November ya 1917, 18 tahun kemudian baru diketahui bahwa Teku Umar itu telah tiada, dan itu dikunjungi oleh Belanda dan diizinkan ke Belanda. Seorang Belanda ini dibenarkan untuk mengunjungi itu, tapi dengan catatan jangan dipindah, jangan dihancurin, jangan dirusak, jangan segala macam. Pokoknya kemudian itu biarlah di situ. Kalau mau tengok silakan. Itu berarti kalau ketahuannya itu setelah 18 tahun setelah beliau meninggal. Kita sekarang berada di pintu gerbang masuk makam Teku Umar, pahlawan nasional, yang di sini merupakan tempat ketiga beliau dikebumikan. Pertama, begitu tertembak, beliau diangkat, lalu dibawa lari. Ternyata beliau sudah meninggal, dikebumikan di suatu tempat. Kemudian karena takut diketahui Belanda, pindah lagi. Habis itu 6 bulan kemudian pindah lagi, dan akhirnya pindah ke sini. Dulu ini hutan belantara, ya. Nah ini yang ditulis di sini kita lihat. Ini adalah suatu statement daripada beliau yang sangat diingat oleh banyak orang, yaitu beliau sampaikan, "Bengoh singoh getanyo tajib kupi di kedai melabuh atau ulun akan cahit." Itu artinya besok pagi kita akan minum kopi, ya, di kota Melabuh, atau aku akan gugur. Nah itu semacam firasat ya bagi dia, bahwa dia akan mendapatkan hal yang di luar harapan kita, bahwa gugur dalam masa usia sangat muda, yaitu 45 tahun. Yang sebenarnya beliau fisik sangat bagus, tapi karena kena tembak tadi, maka beliau syahid di sana. Nah saya kira baik, kita akan menuju ke dalam ke makam beliau. Ya, Pak. Ada jalur ini, jalur tangga naik ini, nanti turun lagi. Ada jalur lagi turun. Assalamualaikum. Benar walam. Hello. Hawa. Hah? Kampung. Kampung. Simpang. Nama beliau ini adalah Teku Umar Johan Pahlawan. Nah sebenarnya Johan Pahlawan itu pemberian nama oleh Belanda ketika beliau menyerah kepada Belanda. Jadi Belanda itu nama panggilannya apa? Diberi nama, sekarang dia sudah menganggap bagian daripada Belanda tadi. Nah, nama asli beliau adalah Teku Umar, anak daripada Teku Nyak Mahmud. Teku Nyak Mahmud anak daripada Makhdum Sati. Nah, jadi Makhdum Sati itu adalah kakek beliau bersama-sama dengan kakeknya Cut Nyadin. Nah, kebetulan Makhdum Sati punya 2 anak. Yang tua namanya Nanta Setia, Teku Nanta Setia. Adiknya namanya Teku Cut Mahmud, itulah ayah Teku Umar. Nah Teku Nanta Setia itu sebenarnya diberi nama oleh ayahnya Makhdum Sati, mengingat kepada kakeknya dulu yang namanya Laksamana Nanta, yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda 6 untuk menjadi Barat Sumatera. Nah beliau menjadi panglima perang di Sumatera Barat, di Pagaruyung. Turunannya itulah namanya Makhdum Sati. Jadi sekitar tahun 1816 Makhdum Sati itu kembali ke Aceh bersama dengan sejumlah kerabatnya, karena menghindari perang saudara di Pagaruyung.
Nah, akhirnya beliau mampir sampai ke Aceh Raya, ke Banda Aceh. Sampai di sana beliau dikawinkan dengan keluarga istana di daerah Mukim berapa 16 gitu Pak, di Aceh Raya. Nah, lahirlah mereka berdua dan inilah cucunya. Seperti itu Pak. Teku Umar ya. Teku Umar. Ya, ya. Sudah ada di makamnya Teku Umar. Ya, ya. Jauh sekali, berapa kilo Pak dari tempat? Sebenarnya kalau jaraknya itu ya nggak begitu jauh ya, 45 km ya. Tetapi tentu dulu jalan hutan Pak, berhari-hari itu. Ya sekarang kita 1 jam sudah sampai, meskipun jalan agak kurang bagus tadi, tapi alhamdulillah 1 jam bisa nyampe kemari dari tempat beliau ini syahid. Nah, ketembak. Nah, kalau jam dulu kan masuk hutan keluar hutan. Nah, tentu itu berhari-hari ke tempat pemakaman pertama, ya. Karena takut diketahui oleh Belanda bahwa Teku Umar sudah syahid. 6 bulan kemudian dipindah lagi makamnya ke tempat berikutnya, dan masih takut juga dikhawatirkan akan diketahui orang lain, termasuk Belanda, maka dipindahkan lagi kemari pada tahun 1 November 1917. Bukan. Itu kan ketahuannya Pak, sorry. Dipindahkan lagi 8 bulan setelah yang kedua kemari Pak kan. Nah, kemudian pada tanggal 1 November 1917 seorang penjaga museum dari Belanda melihat makam ini. Nah, boleh kata teman-temannya Panglima di sini, tapi ada catatan jangan dia ganggu lagi. Jadi praktis sebenarnya lama setelah beliau wafat, syahid, baru ketahuan beliau itu sudah tiada. Nah, kenapa cepat sekali dibawa lari? Karena dikhawatiri kalau ketahuan cepat kali beliau syahid akan menyebabkan hilang semangat ya. Hilang semangat warganya, teman-temannya, dan masyarakat dan sebagainya. Padahal Belanda itu mesti dilawan. Nah, jadi kafir itu mesti menjadi musuh kita gitu. Nah, jadi ini terus berjuang mereka. Sunyadi akhirnya tahu, tapi beliau juga terus berjuang dan akhirnya beliau ketangkap. Lalu kemudian beliau dibawa ke Sumedang. Kemudian di sana beliau mengajar ngaji dan wafat di sana dan dimakamkan di Sumedang. Satu di sini Mugo Raya ini Aceh Barat, yaitu Teku Umar. Satu lagi di Sumedang. Nah, meskipun jauh secara geografis, tetapi mungkin semangat tetap sama. Nah, cucu-cucunya pasti sangat menghargai dan sangat menghormati Teku Umar yang punya kehebatan ini, dan Sunyadi juga seorang tokoh yang luar biasa hebatnya. Ya, dua-dua menjadi pahlawan nasional kita. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita tentang pahlawan nasional Teku Umar di Aceh Barat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.